Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri. Saya adalah dosen di program studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya, yang saat ini mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Administrasi Keuangan Negara, Audit Keuangan Sektor Publik, Administrasi Perpajakan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Keuangan Negara. Pertama, terkait rencana pembelajaran semester atau RPS Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah prasyarat dan diberikan untuk mahasiswa yang berada di semester 5. Jumlahnya 3 SKS dengan kode SP11C218. Mata kuliah ini membahas tentang administrasi keuangan negara dan daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana administrasi terkait pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Tujuannya agar mahasiswa mampu mengerti dan memahami bagaimana konsep dan pelaksanaan administrasi keuangan negara atau daerah yang ada di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan terkait sikap, capaian pembelajarannya menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu administrasi keuangan negara atau daerah. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ranah pengetahuan diharapkan memahami administrasi keuangan negara dan daerah serta ruang lingkupnya. Dan yang kedua, mengetahui pengertian, konsep, dan teori serta praktik keuangan negara maupun daerah. Yang terakhir, ranah keterampilan khusus diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kondisi keuangan negara dan daerah yang ada di Indonesia. Kemudian materi pokok direncanakan ada 14 pertemuan, ya. 7 diantaranya ada di tengah semester pertama, dan selebihnya 7 pertemuannya ada di tengah semester kedua. Antara lain membahas tentang pengantar keuangan negara, ada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, pengelolaan moneter, kebijakan fiskal, APBN, APBD, dan perbendaharaan negara. Di tengah semester kedua, nanti kita akan bahas tentang administrasi penerimaan negara, administrasi belanja negara, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kekayaan negara yang dipisahkan, administrasi pinjaman dan hibah luar negeri, dana desa, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu kegiatan pembelajaran mengedepankan pendekatan student-centered learning, yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dan metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan ini yaitu presentasi oleh saya sebagai dosen, yang kedua diskusi kelas berbasis kelompok, dan penugasan. Untuk penugasan ini antara lain membuat makalah kelompok dan kemudian mempresentasikan dalam diskusi kelas, membuat resume bahan kuliah pada setiap pertemuan, ini merupakan tugas individu, dan kemudian membuat resume dari materi kuliah umum yang nanti di pertengahan
atau di beberapa pertemuan ke depan nanti akan kita laksanakan materi kuliah umum. Dan yang berikutnya itu membuat makalah berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait keuangan negara dan daerah yang sedang berkembang di pemerintahan. Untuk referensi, ada beberapa buku yang dapat saya referensikan, antara lain buku tentang keuangan negara dalam perspektif hukum dari Arifin P. Suryatmaja, kemudian ada keuangan negara dalam teori dan praktik dari Suparmoko, ada perbendaraan dan pemeriksaan keuangan negara dan daerah dari Atep Adia Barata, ada dasar-dasar praktik penyusunan APBN di Indonesia dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, modul Diklat UPKP 5 Kementerian Keuangan, Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat ya. Hari ini kita masih dalam masa pandemi ya. Di beberapa tempat mungkin masih banyak yang menggunakan masker yang memang belum belum terhindar dari COVID ya. Mudah-mudahan kita semua di sini sudah vaksin semua kan di sini? Sudah. Kita sudah terhindar dari COVID ya, insya Allah. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang administrasi keuangan negara dan daerah. Kita masuk ke materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, atau kalau disingkat ini APBN. Ada yang pernah dengar APBN? Ya. Baik. APBN itu apa sih kira-kira? APBN itu merupakan rencana keuangan, itu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Kenapa harus disetujui oleh DPR? Karena APBN itu harus berbentuk undang-undang. Karena berbentuk undang-undang, maka proses persetujuannya harus bersama-sama dengan DPR. Walaupun yang membuat adalah pemerintah, dalam hal ini eksekutif, tapi harus mendapat legitimasi dari legislatif, yaitu DPR. Ini kalau tingkat APBN. Sama halnya dengan APBD. APBD juga sama. Pemerintah yang menyusun adalah pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Dan yang disetujui harus DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Ini sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya, sesuai dengan UUD 45 pasal 23 ayat 1, APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi karena ini adalah amanat UUD 45, maka undang-undang APBN itu harus ditetapkan setiap tahun. Kenapa harus ditetapkan setiap tahun? Artinya proses penyusunan dari perencanaan dan lain-lain itu harus ditetapkan setiap tahun, karena kegiatan pemerintah itu dilaksanakan setiap tahun. Tidak mungkin pemerintah tahun ini melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan sebagainya, tapi tahun depan tidak melaksanakan kegiatan yang lainnya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan skala prioritas. Semua harus dibangun oleh pemerintah. Tapi karena ada keterbatasan dana, maka pemerintah harus menggunakan skala prioritas ini. Tahun ini harus melakukan pembangunan
kemudian pembangunan SDM-nya, dan lain-lain. Nah, itu harus dilakukan secara prioritas. Oleh karena itu, harus direncanakan sedini rupa oleh pemerintah dari tahun sebelumnya. Tahun depan pemerintah akan melakukan apa? Itu harus direncanakan melalui rencana kerja atau rencana kegiatan dari pemerintah. Nah, rencana kegiatan pemerintah itu dilaksanakan setiap tahun. Tahun depan mau ngapain? Tahun depannya lagi mau ngapain? Itu dilaksanakan setiap tahun. Maka wujud dari pelaksanaan rencana kerja itu adalah dilakukan APBN melalui undang-undang. Maka di UUD 45 ditetapkan, diamanatkan bahwa undang-undang APBN itu harus dilaksanakan setiap tahun. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan bahwa rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden sebagai eksekutif yang menyusun rancangan undang-undangnya, yang menyusun isi dari APBN-nya, kemudian diajukan dan dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Ya, jadi nanti karena ini untuk kemaslahatan bersama, maka pemerintah selaku eksekutif tidak boleh dengan egonya sendiri, tidak boleh egois untuk menentukan sendiri, menyesatkan sendiri dengan undang-undang, tidak boleh. Jadi pemerintah harus bersama-sama dengan DPR, karena DPR merupakan representasi dari rakyat, representasi dari masyarakat. Maka pemerintah harus meminta pengesahan dari rakyat, meminta pengesahan dari representasi masyarakat, representasi rakyat ini melalui DPR. Karena sudah sepakat antara DPR dengan pemerintah, maka ini menjadi undang-undang APBN. Kemudian siklus APBN ini ada 5 tahap. Yang pertama perencanaan, penetapan undang-undang APBN, pelaksanaan undang-undang, pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Siklus APBN yang pertama yaitu perencanaan. Ini terdiri dari ada 6 unsur dalam perencanaan itu. Yang pertama penyusunan rencana kerja, atau kementerian atau lembaga. Semua instansi pemerintah, baik kementerian, berbentuk kementerian maupun non kementerian atau lembaga, ini harus menyusun rencana kerja. Tahun depan mereka mau ngapain? Misalkan Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek sekarang namanya, mau ngapain kegiatannya? Mau melakukan penerimaan PNS sebanyak 300 orang, itu harus disusun dalam rencana kerja. Rencana kerja kementerian harus disusun. Kementerian Pekerjaan Umum mau melaksanakan pembangunan jalan antara Serang sampai Cilegon, panjangnya panjang 10 km. Ini harus disusun dalam rencana kerja kementerian lembaga. Rencana kerja itu isinya, kalau kita bahasa gampangnya, pemerintah itu mau ngapain? Tahun depan pemerintah mau ngerjain apa? Itu ada semua dalam rencana kerja. Setelah itu baru dilakukan pembahasan rencana kerja. Pembahasan rencana kerja ini dibahas bersama dari tingkat bawah yang paling bawah melalui musrenbang. Maka musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan, itu tingkatannya dari bawah, dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan sampai tingkat pusat. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang termasuk skala prioritas. Kenapa tadi ada skala prioritas? Karena ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah tidak semuanya dapat dilaksanakan sekaligus. Jadi harus bertahap. Maka dilakukan pembahasan rencana kerja. Pembahasan rencana kerja ini dari tingkat bawah, dari tingkat desa, kelurahan, dari tingkat kecamatan, dari tingkat kota dan lain-lain sampai tingkat pusat. Setelah ini sudah ada sudah didapatkan rencana kerjanya, baru setelah itu disusun RKA, rencana kerja anggaran. Rencana kerja anggaran itu rencana kerja pemerintah atau RKP yang sudah
diberikan angka, diberikan nilai anggarannya. Misalkan tadi pembangunan jalan antara Serang Cilegon 10 km, dananya berapa? Dananya misalkan 200 miliar misalkan. Nah ini baru penyusunan rencana kerja anggaran. Ada penerimaan PNS sebanyak 300 PNS dari Kementerian Kemendikbudristek tadi. Nah, anggarannya berapa? Yang dibutuhkan apa aja? PNS-nya dibutuhkan apa? Itu harus detail. Penyusunannya ada dalam rencana kerja dan juga dalam rencana kerja anggaran. Kenapa harus detail? Karena untuk penerimaan PNS misalnya, penerimaan PNS golongan 3 dengan golongan 2 itu akan beda. Gajinya akan beda. Maka detailnya ini harus disampaikan dalam rencana kerja anggaran. Bukan PNS-nya misalkan membutuhkan sarjana sebanyak 100 orang, untuk tenaga administrasi D3 sebanyak 100 orang, untuk tenaga dosen misalkan 100 orang. Berarti harusnya sebulan. Masing-masing besaran gajinya beda. Karena besaran gajinya beda, maka harus diletakkan dalam rencana kerja anggaran. Karena ini akan berpengaruh terhadap ke bawahnya, yaitu penyusunan anggaran belanja. Nah, selanjutnya penyusunan anggaran belanja. Penyusunan anggaran belanja ini nanti dari masing-masing kementerian atau lembaga harus menyusun kembali belanja tadi. Ada yang belanja rutin, misalkan gaji dan lain-lain. Ada belanja kegiatan. Belanja kegiatan itu misalkan PU akan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun jalan, itu belanja kegiatan. Kalau kegiatan rutin itu gaji pegawai itu masuk dalam kategori kegiatan rutin. Selanjutnya menyusun perkiraan pendapatan negara. Nah ini pemerintah selain menyusun rencana belanjanya juga akan menyusun perkiraan pendapatan. Nah ini uniknya. APBN itu kepanjangannya adalah anggaran pendapatan dan belanja. Pendapatan dan belanja. Tapi dalam penyusunannya dilakukan penyusunan anggaran belanja terlebih dahulu, bukan anggaran pendapatan dulu. Ya. Kenapa demikian? Karena perkiraan anggaran pendapatan yang disusun oleh pemerintah itu harus memperhatikan besaran belanja atau besaran anggaran belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah di tahun depan. Misalkan tahun depan, dari sejumlah kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana kerja pemerintah atau RKP, maka di RKKL rencana kerja anggaran kementerian lembaga itu ditetapkan besaran kebutuhan dananya sebanyak 2.000 triliun. 2.000 triliun itu bukan uang yang sedikit ya. Kalau dikumpulkan di ruangan ini itu nggak akan cukup. Pecahan 100.000 dikumpulkan di sini nggak akan cukup. Maka karena itu jumlahnya besar, maka harus diperkirakan juga pendapatan mau dari mana. Sementara dari semenjak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini kita menganut prinsip anggaran defisit. Apa itu anggaran defisit? Anggaran defisit itu anggaran yang berbasis minus. Kenapa minus? Karena pendapatan kita sampai dengan saat ini itu masih belum bisa mencukupi untuk menutup semua belanja negara. Maka harus disusun perkiraan pendapatannya. Pendapatannya dari mana? Ada dari yang bersumber dari pajak, ada yang bersumber dari bukan pajak, ada yang dari pinjaman luar negeri, pembiayaan dan lain-lain. Baru setelah itu tersusunlah penyusunan RAPBN, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, berikut ini saya tampilkan postur ringkas APBN kita di tahun 2019. Ya, APBN 2019, 2018, 2020, 2021 itu sama semua ya. Kalau dulu sebelum tahun 2005 itu pasti akan beda karena model APBN kita berbentuk T-account sebelum tahun 2005. Nah, setelah tahun 2005 sampai dengan sekarang bentuknya atau modelnya icon seperti ini. Ya. APBN kita terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan keseimbangan primer. Ya. Pendapatan negara
terdiri dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah atau penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri ada penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Nah, sampai dengan saat ini penerimaan terbesar di APBN kita masih didominasi oleh penerimaan pajak. Jadi dari 2.142 triliun yang direncanakan itu sebesar 1,7 triliun itu dari penerimaan pajak. Bayangkan 2.100 kebutuhannya 1.700 dari penerimaan pajak. Artinya sisanya hanya 400 triliun. Sebetulnya nggak banyak, tapi kalau 400-nya itu 400 rupiah itu sedikit. Tapi kalau 400 triliun itu jumlahnya cukup banyak. Nolnya berapa kira-kira kalau 400 triliun? Triliun itu nolnya berapa? Nolnya 12. Ya, nolnya 12 kalau diibaratkan mobil gandengan, mobil trailer itu nolnya banyak. Itu angka triliun seperti itu. Pendapatan dalam negeri ada penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Kembali lagi di sini dari penerimaan pajak ini besarnya sekitar 1.700 triliun. Kemudian PNBP atau penerimaan negara bukan pajak besarnya 378 triliun. PNBP ini ada di semua kementerian lembaga, hampir di semua kementerian lembaga itu ada penerimaan. Misalkan di Kemendikbudristek itu ada penerimaan SPP untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Itu masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak. Atau Kementerian Agama misalkan, ketika Anda nanti akan menikah, ada satu tarif yang harus dibayarkan oleh calon pengantin. Misalkan mau menikah di luar hari kerja atau di luar jam kerja atau di luar wilayah KUA, itu ada tarif yang harus dibayar oleh calon pengantin. Nah, besarnya misalkan 1 juta. 1 juta ini harus dibayarkan ke rekening kas negara dan itu diakui sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bukan untuk KUA, bukan untuk Kementerian Agama, bukan, tapi untuk kas negara. Maksudnya kemana? Masuk ke APBN. Yang nanti digunakan untuk apa? Digunakan kembali oleh kementerian lembaga yang menerima itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian lembaganya. Misalkan karena penerimaan nikah tadi dilaksanakan oleh Kementerian Agama, maka yang berhak menggunakan adalah Kementerian Agama. Untuk apa? Misalkan untuk pembangunan infrastruktur KUA-nya itu boleh digunakan. Tapi ada ketentuannya, ada Kepresnya, keputusan Presiden tentang penggunaan PNBP di wilayah Kementerian Agama. Itu ada masing-masingnya. Jadi kementerian lembaga selain punya pendapatan atau penerimaan, juga ada penggunaan dananya yang akan diatur sendiri oleh keputusan Presiden. Selanjutnya ada pendapatan dari hibah atau penerimaan dari hibah. Dari mana pendapatan hibah itu? Dari mana saja? Kalau kita misalnya sebagai warga negara punya uang lebih, mau ngasih ke negara berupa tanah kosong, yang tanah kosong itu kalau dihitung besarnya 100 juta, itu akan diakui sebagai negara akan diakui oleh negara sebagai penerimaan hibah. Atau misalkan tadi contohnya, ketika Anda akan menikah, Anda bayar harusnya 1 juta, tapi Anda bayarnya tidak 1 juta, bayarnya 1.500.000 adalah saya sedekah buat negara. Nah, itu diadministrasikan di negara sebagai hibah. Kalau 1 jutanya sebagai pendapatan negara, yang 500-nya diakui sebagai hibah. Kalau itu 500.000, kalau yang sekolah seperti itu 1.000 orang, jadi 500 juta. Lumayan menjadi penerimaan hibah. Berikutnya sampai dengan ada pembiayaan. Kenapa terjadi pembiayaan? Karena sampai dengan saat ini pendapatan negara dan belanja negara itu masih belum beres. Itu kira-kira postur APBN kita sampai sini dapat dipahami? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan, Rizka. Mengapa di APBN kita masih ada unsur pembiayaan? Baik, kita lihat kembali postur APBN kita. Nah, di sini ada unsur pembiayaan. Tadi sekilas saya jelaskan bahwa sampai dengan saat ini kita APBN kita masih menganggut APBN defisit atau defisit APBN karena besaran jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh negara itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara kita sendiri. Jumlah belanjanya besarnya 2.400 triliun, sedangkan jumlah pendapatannya besarnya hanya 2.160 triliun. Artinya masih ada kekurangan 300 triliun. Nah, 300 triliun itu diambil dari mana? Dari unsur pembiayaan. Pembiayaan itu kalau bahasa kita sebagai pribadi itu mutang. Mau mutangnya kemana? Tapi pemerintah tidak harus mengutang, karena pembiayaan di sini tidak harus dengan jalan utang saja. Kalau dulu ya pemerintah kekurangan dana dengan cara pinjam atau utang. Sekarang ada pembiayaan yang dilakukan melalui pembiayaan investasi, melalui penerbitan surat utang negara atau obligasi negara atau sukuk negara. Itu juga dilakukan oleh pemerintah. Ada juga pembiayaan melalui hutang. Ini masih dilakukan oleh pemerintah. Jadi intinya, selama pendapatan negara kita masih belum menyamai dengan kebutuhan jumlah belanja, maka APBN kita maka masih akan ada unsur pembiayaan di sana. Itu kira-kira ya. Jelas kira-kira semuanya? Kalau jelas, saya coba akan tanyakan ke teman-teman apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir di pertemuan kita kali ini. Baik, akan saya tanyakan ke teman-teman terkait materi kita yang sudah saya sampaikan. Kira-kira nih, kenapa undang-undang APBN itu harus dilaksanakan setiap tahun? Siapa yang bisa jawab? Bisa? Karena pelaksanaan kegiatan pemerintah harus dibiayai dengan APBN berjalan setiap tahun. Oke. Ada yang mau menambah nggak? Yang lainnya? Silakan aja. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ya. Sebetulnya jawaban Lisa tadi sudah baik dan dilengkapi oleh jawabannya tadi ya. Jadi selain kebutuhan pemerintah dilaksanakan setiap tahun, kegiatan pemerintah dilaksanakan tiap tahun, ada dasar hukumnya